hari ini kita diberikan untuk kita semuanya. Sebelum ada hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kajian ini bersifat interaktif. Jadi para peserta yang ingin berkomentar nanti di akhir ataupun ingin menambahkan juga mungkin ya, atau apapun itu, bisa nanti untuk raise hand ataupun menuliskan di kolom chat ruang Zoom yang sudah tersediakan. Nah, untuk yang kedua, bahwasannya kajian interaktif ini berasal dari MAHI DPC Tangerang, ya. Terus, baik, untuk kajian kita pada malam hari ini yang berjudulkan seri How to Read PDP, yang mana akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Universitas Indonesia. Jadi untuk sebelum ke inti judul, saya mungkin boleh menambahkan ya, Bang Rizal. Menambahkan apa sih kepanjangan LPDP gitu ya, pengertiannya ya kan. Mungkin dari peserta belum tahu ya apa itu LPDP ya. Apa sih kepanjangan LPDP itu? Mungkin ya para pelajar juga pasti pada belum tahu ya. Jadi LPDP itu merupakan singkatan dari ini ya, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Jadi LPDP ini juga merupakan sebuah lembaga yang bekerja di bawah pengawasan lembaga pengawasan kementerian, yaitu Kementerian Keuangan, terus Kemendikbud, ya, Kementerian Pendidikan dan Budaya, dan Kementerian Agama. Nah, program beasiswa dari LPDP sendiri hanya ada dua, yaitu program magister dan program doktor S3. Nah, itu juga bisa baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, ada juga maksimal masa studi untuk program magister adalah 2 tahun. Sedangkan untuk program dokter yaitu 4 tahun. Nah, ada peraturannya juga, dan jika melebihi masa waktu tersebut tentu saja ya bisa dikenakan penalti bagi atau pelaksana beasiswa tersebut. Ada peraturannya sendiri, teman-teman yang ada di LPDP. Terus juga beasiswa LPDP ini juga bertujuan untuk mendukung ketersediaan sumber daya manusia Indonesia yang berpendidikan dan berkualitas, terus mempunyai jiwa kepemimpinan dan memberikan efek yang baik terhadap masyarakat luas dan bangsa di masa depan. Sehingga mendapatkan percayaan dan kesempatan dari LPDP adalah orang seleksi melalui tahapan dan melakukan kegiatan magister maupun doktor dari LPDP negeri maupun di luar negeri. Nah, itulah pengertian dari LPDP sekilas. Mungkin nanti untuk lebih lanjutnya akan dibawakan oleh Bang Riza untuk bagaimana cara mendapatkan LPDP di mana, terus cara dapat LPDP itu gimana ya kan. Nah, mungkin langsung saja kita sambut Bang Rizal Habibun Nanjar. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih telah mengundang saya, Mas Faizal, terus nih Bang Rahman dan teman saya juga. Izin saya berbagi informasi, bukan bermaksud untuk menggurui atau apa, hanya dari pengalaman saja, karena kebetulan saya diamanai sebagai penerima beasiswa LPDP dan banyak sekali dari belum tahu apa itu beasiswa LPDP itu seperti apa. Nah, sekarang mungkin ini satu tempat untuk berbagi informasi. Mungkin izin share screen biar kita lebih jelas, maksudnya lebih terang gitu. Kelihatan nggak? Kelihatan ini nggak, Mas, share screen-nya?
Halo, Masih terlihat? terlihat ya? Cek, cek. Halo, Man. Kelihatan Ya ya? sudah terlihat. Sudah Oh, terlihat. Maaf dari yang saya terputus jadi keluar. Ya, oke, oke. Ya, jadi sudah terlihat. pembahasan kita ini adalah terkait beasiswa LPDP. Oke. Saya kan udah dijelasin sama Mas Faisal ya terkait LPDP itu seperti apa. Secara rincinya LPDP itu adalah beasiswa yang diberikan oleh negara, dalam hal ini Kementerian Keuangan, dan dikelola oleh LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Untuk menyampaikan pemimpin menjadi Indonesia. Nah, kemudian LPDP itu berapa lama? Tadi gue udah disebutin juga bahwa LPDP itu itu maksimal 2 tahun atau 24 bulan. Kemudian dokter itu atau 48 bulan. Ini secara LP 3 cara untuk masuk di beasiswa LPDP. 3 caranya itu seperti apa? Beasiswa targeted group. Nah, targeted itu beasiswa untuk orang-orang yang sudah menjadi PNS, TNI atau Polri. Nah, itu jadi misalkan PNS, saya bisa daftar melalui jalur targeted group. Nah, itu ada khusus untuk PNS, TNI, dan Polri. Kemudian afirmasi. Nah, afirmasi itu beasiswa untuk orang-orang yang spesial lah. Dalam spesial itu seperti apa? Misalkan kayak penyandang disabilitas, kemudian putra-putri terbaik Papua, kemudian prasejahtera. Nah, itu masuk ke afirmasi. Kemudian yang ketiga adalah beasiswa umum. Kalau beasiswa umum itu ya nggak termasuk di target dan afirmasi. Ini masuk ke umum jalurnya. Sama aja nanti itu ketiga ini akan disatukan di penerima beasiswa PDP. Yang membedakan di penerima itu ini cuma itu masuk kan gitu. Nah, kemudian apa yang kita dapatkan ketika kita beasiswa PDP? Kan jadinya kita itu diberikan uang untuk kuliah, dan ada hal-hal yang pertama berikan kata apa SPP, pendaftaran, tunjangan buku. Kita itu pendaftaran di UI itu daftar 1.200.000. Nah, itu bakal diganti sama LPDP nanti. Kemudian SPP, ya namanya S2 itu lumayan beasiswa kuliahnya. Lihat di UI itu pertama masuk itu 3 juta. Kalau misalkan saya bayar sendiri itu duit dari mana gitu. Makanya saya nyari beasiswa. Nah, ini nanti selama 2 tahun kuliah itu dibiayai LPDP. Kemudian kita dapat juga tunjangan buku dari LPDP. Terus kalau kita nanti tesis atau S3 disertasi, itu bakal dibiayai juga. Seminar internasional, kemudian publikasi jurnal internasional. Kemudian dukung ini kayak dana transportasi. Kita berangkat dari kampung saya ke tempat tujuan universitas, berikan terus aplikasi visa ini untuk luar negeri, asuransi kesehatan. Nah itu dikasih juga di cover gitu. Kemudian dana hidup bulanan. Ini juga yang menjadi pertimbangan. Dana hidup itu lumayan juga karena kalau kita itu diberikan ya kayak diberi gaji gitulah, cuma bukan gaji, namanya itu ya ini biaya hidup bulanan gitu. Biaya hidup bulanan itu sama Jakarta, Surabaya, Bandung itu diberikan biaya 4 juta sebulan. Tergantung, kalau misalkan di luar negeri ya beda lagi.
Kalau misalkan di Indonesia ya segitu. Terus terus kalau misalkan kan tadi tiap kota itu jadi berbeda-beda apa dapatnya gitu. Kemudian dana kedatangan. Nah, kalau dana kedatangan ini adalah dana ketika kita misalkan awal kuliah gitu, awal masuk. Nah, kita kan butuh kosan, terus peralatan-peralatan lain gitu. Nah, itu diberikan dana kedatangan. Dana keluarga. Nah, tunjangan keluarga ini khusus buat yang S3 gitu. Jadi kalau misalkan kita udah berkeluarga, keluarga kita juga dapat tunjangan. Nah, itu. Jadi yang kalau kita dapat beasiswa LPDP, ya kita udah nggak usah mikirin apa-apa lagi gitu. Maksudnya ya kita tinggal kuliah fokus gitu, kuliah fokus untuk menyelesaikan studi tepat waktu. Karena apa? Karena beasiswa LPDP itu mensyaratkan bahwa kita tuh kuliah hanya studinya itu reguler, kuliah reguler, bukan kelas khusus. Jadi kita cuma fokus kuliah. Yang PNS pun gitu, yang PNS atau TNI Polri itu tuh dibebas tugaskan dari kerjaannya. Harus kuliah, harus menyelesaikan waktu selama 2 tahun. Apalagi misalkan yang kayak saya fresh graduate, nah itu langsung gitu. Harus kuliah. Jadi nggak boleh kerja gitu samping. Kalau sampingan sih bisa aja. Tapi kalau misalkan kerja yang reguler itu nggak bisa. Harus fokus kuliah. Nah ini kemudian proses seleksinya bagaimana? Tahun lalu, pada saat angkatan saya itu sekitar ada 2 gelombang kan, gelombang 1 sama gelombang 2. Nah, gelombang 1 itu 4.000, gelombang 2 itu ya mungkin sama juga. Yang lolos itu setengahnya, 4 ribuan. Yang lolos itu ya setengahnya. Itu mungkin data saya valid atau gimana ya, kemungkinan besar gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa lolos LPDP itu ya nggak begitu susah-susah amat. Artinya kalau kita misalkan ikut prosesnya, ikut alurnya, punya syarat-syaratnya, itu insya Allah bakal mudah. Karena Indonesia dana yang digelontorkan oleh pemerintah Indonesia itu cukup lumayan besar untuk membiayai anak-anak Indonesia gitu. Ini kan sebagai investasi dari negara untuk nih orang Indonesia itu biar lanjut kuliah, biar nantinya itu balik-balik itu membangun Indonesia. Itulah seperti itu. Jadi mereka itu pemerintah itu yang menggelontorkan dana besar. Makanya yang banyak itu ya yang diterima di LPDP itu lumayan banyak. Angkatan saya ada 4 ribuan gitu. Itu kan lumayan kan? Lumayan banyak. Nah, pertama seleksinya seperti apa? Pertama seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi itu cuma kita tuh ada kan nanti lah saya bagi syarat-syaratnya. Syaratnya itu ya kita nulis esai, kemudian ijazah dan sebagainya. Sifatnya administratif kayak misalkan syarat bahasa Inggris dan lain sebagainya. Itu kalau misalkan kita udah punya semuanya, udah lengkap, misalkan skor bahasa Inggrisnya udah sesuai apa yang disyaratkan, insya Allah lolos. Beda dengan beasiswa lain. Saya daftar beasiswa Turki Buslari, beasiswa pemerintah Turki. Nah itu saya, walaupun saya ikut administrasinya udah lengkap semua, tapi itu tuh dilihat lagi, diseleksi lagi. Nah kalau di LPDP ini enggak. Nah saya beasiswa Turki itu gagal di proses administrasi. Nah kalau LPDP itu tuh semua yang administrasinya lengkap dan benar gitu, datanya benar, bakal lolos gitu, Nah kemudian kalau kita misalkan lolos seleksi administrasi, ada namanya seleksi substansi akademik dan kebangsaan. Nah seleksi substansi ini apa? Kayak gini, kita tuh suruh ngerjain soalnya itu ada soal tes potensi akademik dan wawasan kebangsaan. Tes potensi akademiknya seperti apa? Kayak verbal, kayak misalkan ya persamaan kata, padanan kata seperti itulah. Terus kuantitatif kayak hitung-hitungan, kayak aljabar, deret, kemudian jarak, kecepatan dan waktu. Nah itu kan pelajaran itu materi matematika dasar. Nah itu ada bukunya. Saya kalau misalkan mau nanti bagilah di email tuh, udah banyak yang minta terkait ini. Saya persiapan di buku TPA Auto Bappenas itu lumayan banyak juga soal-soal yang mengulas terkait ini. Kemudian pemecahan masalah, kayak misalkan pemecahan masalah itu kita disuguhkan data, misalkan data kenaikan harga, misalkan kira-kira solusi yang tepat bagaimana. Itu ada pilihan-pilihannya. Nah itu kita diberikan tes seperti itu. Nah kemudian wawasan kebangsaan itu kita
ditanya toleransi, kemudian apa simbol-simbol kayak gitu sih untuk menunjukkan bahwa kita ya nggak punya gerakan-gerakan separatisme atau misalkan intoleran seperti itu. Nah, kalau misalkan ini itu ada syaratnya. Kita dikasih 60 soal. Kalau misalkan kita misalkan kalau nggak salah 36 atau berapa sih, ada minimumnya. Misalkan kalau misalkan lolos Inggris, maka bisa kita lolos ke tahap selanjutnya. Jadi kalau misalkan kita gagal di sini, ya kita nggak bisa masuk ke tahapan wawancara, tahapan akhir. Jadi ada 3 seleksi, administrasi, akademik, dan kebangsaan, kemudian substansi wawancara. Nah, di wawancara itu kita diwawancari oleh dua pewawancara. Pertama pewawancara yang berlatar belakang psikolog, jadi untuk melihat bahwa kita itu apakah berbohong atau enggak. Kemudian jadi ya mereka itu bertugas untuk menanyai terkait motivasi kita, latar belakang kita. Misalkan satu lagi ada namanya pewawancara yang dari latar belakang akademisi. Nah, beliau ini bertanya terkait apa yang akan kita lakukan ke depannya. Kemudian latar belakang kita di kampus itu seperti apa. Pokoknya dia itu bertanya terkait apa yang akan kamu lakukan untuk Indonesia seperti itu. Nah, jadi intinya LPDP itu seleksinya lumayan simpel menurut saya. Karena ini 3 seleksi doang. Dulu itu ada namanya FGD gitu. Sekarang udah dihapuskan. Jadi mungkin entah karena saya seleksi karena pada saat pandemi COVID ya, maka dipermudah gitu atau di pangkas seleksinya. Cuma pada saat tahun-tahun sebelumnya itu ada ribet lah gitu. Nah, kalau sekarang itu ada 3. Nah, nanti bisa membandingkan. Kemudian mudah-mudahan tahun depan juga dipermudah lagi. Nah, tiap tahun itu LPDP buka seksi, jadi persiapkan aja yang mungkin yang sekarang mau daftar beasiswa, persiapan di beasiswa itu nggak cukup sebulan 2 bulan, tapi harus dipersiapkan, bahkan dari kuliah seperti itu. Nah, ini syarat beasiswa LPDP jalur reguler. Warga negara Indonesia 35 tahun untuk magister dan 40 tahun untuk doktor, terus memilih kampus yang disyaratkan LPDP, terus membuat surat rekomendasi dosen yang masih fresh graduate atau atasan tempat kerja. Nah, kalau yang udah bekerja, kemudian IPK 3 dan S2 3,25, membuat esai beasiswa dan studi plan. Nah, ini yang agak menghambat menurut saya. Karena ya kadang ada yang malas nulis kayak gini, kadang ada yang nggak bisa atau apa. Ini harus dipersiapkan juga. Yang malesnya bukan cuma nulisnya doang. Kalau nulisnya bisa, tapi memikirkan bagaimana kontribusi yang akan kita lakukan ke depannya. Ini harus dipikir matang-matang. Karena ada yang sudah menulis ini, tapi di tahap akhir di wawancara itu dia nggak bisa menjelaskan. Kamu menjadi ini tuh kenapa. Nah, itu kan harus dipersiapkan juga. Seperti itu. Kontribusi yang akan dilakukan itu seperti apa. Nah, kemudian ini kemampuan bahasa. Nah, kemampuan bahasa ini juga yang menurut saya menghambat teman-teman ketika mendaftar beasiswa LPDP, karena ya tidak banyak gitu yang mau berproses atau nyari skor bahasa yang diinginkan LPDP. Kalau untuk dalam negeri itu 500, IELTS 6,5, IBT itu 61, kemudian luar negeri IELTS 6,5, TOEFL IBT 80. Nah, ini harus resmi dari instansi. Jadi persiapkanlah TOEFL ITP-nya kalau misalkan ke dalam negeri dan IELTS-nya kalau ke luar negeri. Ini juga harus dipersiapkan dengan matang karena misalkan tes H-1 sebelum tesnya itu 1 bulan sebelum pendaftaran. Nah, itu menurut saya agak riskan karena untuk skor status, tetapi misalkan kita tuh nggak bisa nunggu TOEFL itu minimal 1 bulan baru kita bisa daftar lagi seperti itu. Jadi harus dipersiapkan dengan matang kalau misalkan kemampuan bahasa Inggrisnya seperti itu. Nah, ini bahasa Inggris ya. Maksimal 2 tahun. Kemudian kebutuhan khusus atau disabilitas. Kemudian daerah afirmasi kayak Papua. Kemudian adalah di list LPDP. Nah, maksimal
ini 40 tahun ya, 3,0 esai rencana sama aja, cuma ada yang spesial kalau misalkan di afirmasi ini. Nanti ketika misalkan dapat beasiswa LPDP, ini diberikan pengayaan bahasa. Jadi kalau misalkan jalur afirmasi itu kalau misalkan nilainya belum cukup skor TOEFL, gitu, 12 bulan bahasa TOEFL, ya nanti diberikan kursus TOEFL gitu selama berapa bulan. Nah ini untuk magister, dan syaratnya pun agak mudah kalau afirmasi, namanya juga afirmasi kan. IELTS itu dalam negeri 4,5, TOEFL IBT 433, TOEFL ITP 400, dan Duolingo 65, kemudian dan 95. Nah ini cuma walaupun misalkan skor TOEFL-nya disyaratkan 400, tapi kalau misalkan jadi LPDP juga hitung-hitungan, jadi logika-logikaan gitu. Maksudnya kalau misalkan skornya 400 tapi ingin daftar misalkan di kampus yang mensyaratkan nilai misalkan 500, jadi LPDP juga mikir bahwa ini orang bisa nggak masuk ke kampus yang dituju. Karena apa? Karena S2 itu ya kalau misalkan katanya ya banyak ya referensi yang luar negeri. Jadi kita juga harus butuh gitu kemampuan. Nah ini pokoknya siapin aja kalau misalkan kamu daftar afirmasi, ya siapin segini, dan kalau bisa lebih misalkan mau daftar afirmasi cuma skornya 500, ya itu lebih bagus gitu. Nih, ini syaratnya. Ini syarat umum ya. Kalau syarat lengkapnya nanti lah ada di bukletnya LPDP. Teman-teman bisa lihat di buklet LPDP. Nah, ini jadwal seleksinya. Kalau misalkan jadwal seleksinya itu ini tahun lalu ya. Jadi kenapa saya copy ini, karena biar itu aja, biar jadi pedoman tahun depan kalau misalkan mau daftar, kira-kira tanggal segini lah, bulan Mei mungkin udah pembukaan, Mei Juni, prosesnya sampai pengumuman itu di akhir Agustus, seperti itu. Nah ini kalau misalkan saya ikut yang ini daftar yang bulan Mei kemarin, dan pengumuman tanggal 30 Agustus kemarin, seperti itu. Nah ini H-6 bulan menuju seleksi beasiswa LPDP. Nah itu harus dipersiapkan, bahwa bahkan saya H- setahun ya mempersiapkan bahasa Inggris, karena ya saya nggak bisa bahasa Inggris dulu. Ya Rahman tau lah bahasa Inggris gue kayak gimana dulu. Kalau misalkan daftar dengan persiapan yang tidak matang, ya mungkin nggak bakal lolos. Tapi karena dipersiapkan, alhamdulillah gitu, rezeki. Seperti itu. Inilah bisa dilihat kayak gini. Kemudian ini esai kontribusi 1.500 sampai 2.000 kata yang menjelaskan kontribusi yang telah, sedang, dan akan dilakukan untuk masyarakat, lembaga, profesi, atau komunitas. Jadi kita itu disuguhkan pertanyaan, kontribusi yang akan kalian lakukan itu seperti apa? Nah, pertama kayak gini, formatnya kayak gini, diri saudara di masalah urgent yang sedang dialami. Mungkin saya akan membahas nanti ya masalah hukum ya. Terus pentingnya ilmu yang akan Anda ambil seperti apa, kemudian mimpi saudara tentang Indonesia di masa depan kayak gimana, peran apa yang akan saudara lakukan, kemudian deskripsikan cara saudara mewujudkan mimpi. Nah ini misalkan telahnya, sedangnya, dan akan. Nah, kalau saya kayak gini, dulu pada saat saya nulis esai kontribusi, saya itu kan jurusan hukum ya, hukum ekonomi syariah. Jadi ya sama kayak Rahman ya, jurusan hukum ekonomi syariah. Jadi kita itu berpikir bahwa kalau misalkan kita nulis esai kontribusi, kita harus relate sama jurusan kita. Saya ngambil jurusan S2 hukum ekonomi di UI. Kenapa saya mengambil itu? Apa yang setelah saya lakukan? Karena saya adalah mahasiswa hukum, dan saya juga adalah pelaku UMKM, ya saya bisnis online dan sebagainya lah kayak gitu. Jadi saya tahu terkait UMKM, legalitas usaha. Karena legalitas usaha itu banyak ya, banyak sekali sekarang ini masyarakat Indonesia pelaku usaha UMKM itu belum legal usahanya. Saya melihat bahwa itu ternyata ya bermasalah di Indonesia gitu. Susahnya legalitas usaha Indonesia itu memunculkan apa misalkan? Ya nggak berkembangnya usaha mereka, kemudian akses permodalan mereka itu sulit. Saya melihat masalah itu, makanya saya berpikir bahwa
saya harus menjadi orang yang bisa membantu mereka di masa yang akan datang gitu. Dengan cara apa? Membantu legalitas usaha mereka misalkan. Saya berpikir bahwa yang bisa membantu mereka itu apa? Misalkan jadi lawyer atau misalkan jadi notaris. Saya berpikir bahwa saya kenapa ingin mendaftar S2 karena ingin mendalami hukum ekonomi yang di dalamnya membahas terkait apa? Terkait hal yang bersifat hukum perusahaan, hukum legalitas usaha dan arbitrase dan lain sebagainya. Karena yang berkutat di legalitas usaha ya gitu, misalnya hukum ekonomi kayak gitu. Makanya saya ingin mendalami hal itu, kemudian kontribusi saya setelah lulus, saya nggak mau jadi dosen, saya bilang kayak gitu. Saya ingin menjadi praktisi di bidang apa yang saya geluti, jadi hukum UMKM. Walaupun ya sekarang setelah jadi lolos PNS, ya beda ya maksudnya. Dulu kan cita-cita saya ini, cuma saya daftar PNS, alhamdulillah jadi cakim gitu kan. Jadi demi kiranya tertunda seperti itu. Nah, ketika misalkan saya mendalami hal ini, masalah legalitas UMKM di Indonesia itu lebih 90% belum legal usahanya. Jadi siapa sih yang berhak membantu mereka gitu? Makanya saya berpikir bahwa saya akan membantu mereka jadi lawyer kah, jadi notaris kah, dan lain sebagainya, misalkan seperti itu. Hanya daftar misalkan saya pelajari hukum bisnis, hukum ekonomi untuk apa? Jadi kembali lagi untuk Indonesia, seperti itu. Jadi misalkan menjadi praktisi hukum bisnis ini bisa, dosen hukum bisnis bisa aktif dalam pengabdian sosial melatih UMKM khususnya bidang legalitas usaha. Ini dirinci misalkan 1 tahun ke depan mau kayak gimana, 5 tahun ke depan kayak gimana, 10 tahun ke depan kayak gimana. Nah itu harus dirinci juga seperti itu. Nah kemudian nah ini surat rekomendasi beasiswa LPDP. Contohnya ini teman-teman bisa di itu juga ya, bisa di copy karena surat rekomendasi itu nggak ada format khususnya. Cuma ini bisa jadi referensi teman-teman untuk, karena tips dari saya untuk membuat surat rekomendasi itu, kita kan minta ke dosen, kita tahu bahwa dosen itu sibuk, jadi kita siapkan formatnya. Saya ketik ini untuk apa? Untuk mempermudah dosen. Jadi kita sodorkan, Pak, saya ingin meminta surat rekomendasi. Saya tawarkan apakah Bapak yang ingin membuatnya, misalkan, atau saya yang ingin membuatnya, misalkan. Kalau misalkan saya membuatnya, ini formatnya, Bapak tinggal mengkoreksi apa yang misalkan benar dan apa yang kira-kira salah, seperti itu. Nah, jadi gitu. Misalkan ini, misalkan saya adalah lulusan ini, terus lomba-lomba yang pernah diikuti, misalkan apa, terus penelitian dan selanjutnya. Jadi menunjukkan bahwa kita itu aktif lah ketika kuliah dan kita itu layak direkomendasikan oleh beliau, seperti itu. Mungkin teman-teman bisa ikutin lah kayak gini. Nah ini seleksi yang tadi udah disinggung. Untuk lengkapnya teman-teman bisa lihat di lpdp.kemenko.go.id. Nah, kalau misalkan tips dari saya untuk mempersiapkan seleksi substansi akademik dan kebangsaan, teman-teman bisa belajar di buku TPA Auto Bappenas. Nah, ini teman-teman bisa membaca dan dalami soal-soal seperti ini. Nah, ada 60 soal, harus minimal jawab 36 soal misalkan. Kita cuma jawab 35 soal, kita nggak bakal lolos ke tahap wawancara. Seperti itu. Nah, kalau misalkan wawancara, kita latihan bareng teman-teman di seangkatan gitu atau seperjuangan, latihan di Discord dan di aplikasi Discord bareng our DLPDP di grup gitu, biar dilatih sama senior yang udah lulus. Teman-teman saya yang kemarin lulus, saya latihan sama 8 orang, nggak tahu saya orang mana itu siapa itu, cuma saya di grup LPDP itu nyari teman-teman yang memang mau latihan bareng gitu. Nah itu saya latihan di sana bareng teman itu dan alhamdulillah 8-8-nya lolos. Terus siapkan berkas-berkas, hal yang unik, terus doa dan lain sebagainya lah kayak gitu. Nah kita tuh harus menguasai misalkan kita rencana kontribusi itu kayak gimana, alasan. Nah ini yang mungkin ditanya, alasan memilih kampus tujuan, terus skripsi kalian itu seperti apa, pengabdian yang pernah dilakukan. Nah kayak gini. Saya diwawancarai itu 45 menit sama 2 orang pewawancara psikologi sama itu akademisi yang
satu background dengan kita. Misalkan saya jurusan hukum, nanti ditanya juga oleh dosen yang jurusan hukum juga. Terus yang sesudahnya kita berdoalah, karena sebagus apapun kita, belum tentu kita lolos juga, karena ada kemungkinan kita lolos passing grade-nya, tapi kita tidak direkomendasikan. Mungkin kita terindikasi misalkan masuk gerakan-gerakan yang intoleran, atau misalkan kita gerakan-gerakan separatisme, atau misalkan kita tuh nggak sopan ketika diwawancara, seperti itu. Atau mungkin kita juga nggak menutup kemungkinan misalkan jurinya salah nulis nilai, kan itu kan faktor X yang menentukan, yang bisa saja mempengaruhi hasil akhir kita. Jadi jangan terlalu pede kalau misalkan kita bagus di wawancara, pas pengumuman akhir nggak lolos, seperti itu. Nah, ini mungkin secara singkat pemaparan terkait beasiswa LPDP yang saya alami, dan teman-teman yang mungkin akan gabung di tahun selanjutnya. Mungkin semoga hal ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, nanti adalah sesinya mungkin seperti itu. Terima kasih moderator dan Pak Ketum. Baik, terima kasih kepada Bang Rizal Habibun Nanjar ya atas pemaparan materinya. Mungkin dari teman-teman yang hadir di ruang Zoom ini yang ingin bertanya ataupun ingin berkomentar, silakan raise hand dan bisa menulis di kolom chat ya. Silakan. Mungkin untuk menunggu teman-teman yang ingin bertanya, saya ingin tanya juga Bang Rizal, boleh? Apakah boleh saya tanya? Ya, saya ingin bertanya, Bang. Kan tadi di LPDP tadi kan ada ujiannya kan ya, yang kayak soal gitu kan ya? Iya. Nah, itu di ujian itu pilihan ganda atau esai gitu, atau kayak misalkan isian gitu? Di kemarin ada 60 soal dan itu tuh pilihan ganda. Pilihan ganda, waktunya itu saya lupa berapa menit. Pokoknya itu kita dikasih soal masing-masing kok, misalkan verbal itu berapa menit, misalkan hitung-hitungan itu berapa menit, kemudian di pemecahan masalah berapa menit. Nah, itu semua pilihan ganda. Itu nggak ada kayak SMAK UI kan ada min plusnya gitu. Kalau benar plus 4, salah min 1. Kalau di LPDP itu nggak ada. Jadi kita isi semuanya gitu. Iya, biar kalau kita nggak tahu juga isi gitu. Seperti itu. Pilihan ganda kok, jangan khawatir. Oh, berarti iya ya, Bang. Kalau misalkan salah pun juga nggak apa-apa ya, nggak kayak ujian kampus, kalau misalkan salah dikurangin gitu kan, minus. Tapi kalau misalkan benar, plus. Tapi kalau misalkan nggak dijawab, nggak dapat apa-apa gitu. Berarti nggak seperti itu ya? Betul. Oh iya. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya, mungkin ini Bang Abdurrahman nih, ingin bertanya nih, sudah raise hand. Ya, silakan Bang. Terima kasih buat moderator yang sudah memberikan waktu pada saya. Sebelumnya terima kasih banyak nih kepada Rizal, sudah memaparkan pemaparannya sangat jelas dan luar biasa. Cuman memang karena kita kajiannya pada malam hari ini, jadi kawan-kawan banyak juga nih yang berhalangan dan sebagainya. Nah, mengenai persiapan LPDP ini saya kira juga nggak instan ya. Ini bolehlah sharing gitu dari Rizal, kira-kira berapa lama sih untuk mempersiapkan di LPDP ini, karena kan gimana ya, persiapannya juga nggak mudah nih kan, dari bahasa Inggrisnya berapa lama, terus juga dari kalau pemberkasan saya kira itu menyesuaikan ya, cuman kayak skill-skill gitu tuh, kayak bagaimana cara kita menghadapi beberapa pertanyaan dari yang menginterview kita. Nah, terus juga pertanyaan apa sih yang sekiranya sangat sensitif gitu, yang kalau kita salah jawab itu sangat berpengaruh sekali sama penilaian di wawancara. Mungkin itu kali ya. Siap. Nah, pertama kalau misalkan pengalaman persiapan, dulu saya mempersiapkannya itu dari semester 8 kalau semester 7 Mas. Pokoknya pada saat semester 8, pada saat saya udah nggak ada kuliah kan, dulu udah nggak ada kuliah itu,
teman-teman semua udah mulai mempersiapkan untuk bikin proposal studi dan skripsi gitu, penyelesaian akhir. Cuma saya mikirnya bahwa karena saya belum bisa bahasa Inggris dan saya setelah lulus ingin dapat S2, jadi bukan cita-cita, keinginan dulu saya itu ya itu pokoknya setelah studi itu saya ingin nggak mau kerja dulu gitu setahun. Saya patok setahun itu nggak mau kerja gitu. Karena kenapa? Saya ada target yang dicapai. Pertama adalah ini ya saya pengennya ke luar negeri gitu, studi di luar negeri gitu, pengen beasiswa S2 di luar negeri. Cuma ya karena nggak kecapai jadinya di dalam negeri. Jadi ada beberapa beasiswa yang saya sasar dulu itu, kayak misalkan AS Australia itu syaratnya 550, cuma karena TOEFL saya kurang, saya nggak daftar di sana. Kemudian Turki Buslari, Turki itu beasiswa Turki itu daftarnya itu saya cuma enggak. Nah itu karena mungkin yang daftar mungkin saya nggak dipertimbangkan dan sebagainya, dan saya dapat LPDP. Jadi saya fokus bahasa Inggris. Semester 8 saya berangkat ke Kampung Inggris Part. Di sana itu saya nggak ngerti apa, karena saya membawa persyaratan LPDP paling penting ada bahasa Inggris selain esai. Pada saat semester 8 dulu saya coba buat are you doing aja nggak tahu loh, sepele itu gitu. Bagaimana cita-cita gitu ingin belajar gitu. Itu nggak, itu berpikir bahwa saya harus bahasa Inggris. Makanya belajar di biasa di Pare. Juga dulu di Kurbas Jakarta kita dapat pelatihan bahasa Inggris 2 bulan. 1 bulan pertama itu English basic, kemudian yang kedua itu yang TOEFL-nya 1 bulan. Itu lumayan 2 bulan manfaatkan. Kemudian kalau orang Jawa Barat kita juga dapat bisa tuh cari-cari. Karena saya dulu pengen banget belajar bahasa Inggris, makanya saya cari kursus yang gratis dulu tuh. Ya selain berbayar. Saya dapat dari BLKPMI, jadi Balai Latihan Kerja Kementerian Kementerian apa sih? Pokoknya di Jawa Barat lah seperti itu. Kemudian yang offline, yang online-nya atau itu juga bisa di masyarakat ekonomi syariah. Nah di Instagram itu sering juga bagi-bagi kursus gratis bahasa Inggris. Nah itu gratis di sana. Atau yang online bisa ke TOEFL misalkan Kresna Institute di Pare itu bisa online, terus Nice Institute bisa online. Seperti itu, banyak kok yang online sekarang, jadi memudahkan akses kita. Nah kalau misalkan mau fokus ya ke sana, karena saya di sana itu selain belajar bahasa Inggris, saya juga dapat relasi gitu. Teman saya yang sekelas kursus bahasa Inggris saja gitu, di sana itu ngomongnya itu ya ngomong terkait gimana mau lanjut kemana, beasiswa kemana gitu. Jadi kita itu selain belajar bahasa Inggris, kita juga dapat relasi. Oh ini beasiswa ini buka, ayo siapin bareng-bareng kayak gitu. Jadi dan alhamdulillah teman saya itu 3 orang gitu, dari sekelas itu 3 orang ya sama-sama gitu dapat LPDP gitu kan. Itu kan yang relasi gitu penting menurut saya ketika kita belajar bahasa Inggris di sana. Jadi ya orang berangkat ke Inggris Pare selain ingin bekerja internasional, mereka juga ingin melanjutkan studi S2-nya gitu, baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi kita itu ya satu visi gitu, visinya ya bukan untuk main-main doang gitu di sini, tapi untuk belajar bahasa Inggris gitu, untuk mempersiapkan studi kita seperti itu. Nah itu untuk persiapan pengalaman saya dulu. Jadi ketika misalkan ada pembukaan LPDP ya udah siap, saya udah tinggal daftar aja, karena syarat bahasa Inggris yang dibutuhkan udah dapat gitu. Kemudian untuk tadi terkait hal-hal yang sensitif ya,
kebetulan tahun-tahun sebelumnya mungkin saya entah ditanya atau enggak, tapi ya kalau misalkan hal-hal yang bersifat sensitif, misalkan apakah kamu misalkan gabung di gerakan-gerakan intoleran, misalkan gerakan Aceh Merdeka misalkan, atau OPM Papua Merdeka misalkan, atau misalkan kayak organisasi-organisasi yang dilarang misalkan, itu bisa misalkan itu yang ketika diwawancara misalkan itu bisa menggugurkan kita. Jadi ya kita itu ya hati-hati kalau misalkan kita misalkan ditanya hal-hal kayak gitu. Tapi kebetulan saya nggak ditanya terkait gerakan-gerakan kayak gitu. Saya ditanya fokus kepada kontribusi yang saya alami, yang akan saya lakukan gitu, dan di belakang ketika kuliah saya ngapain aja gitu. Seperti itu sih. Itu man. Satu lagi Pak tadi lupa saya. Udah ya. Berapa lama di Pare belajar? Pertama saya di Pare itu pertama itu kan di BSC itu 6 bulan seharusnya. Cuma karena 6 bulan itu pada saat saya berangkat kalau nggak salah itu Maret kalau nggak salah. Februari kan Maret itu COVID ya. Nah Maret itu karena COVID baru muncul gitu, makanya yang kelas yang 6 bulan itu saya tuh baru 1 bulan setengah langsung pada suruh balik karena orang Pare juga takut kan, ya, orang mana-mana takut lah pada awal COVID-19 datang itu pada takut. Jadi saya dipulangkan. Nah kemudian setelah dipulangkan, jadi kursusnya itu online gitu, 6 bulan sisanya itu 4 setengah itu online. Saya belajar online, kemudian ya akhirnya mengerjakan skripsi juga, selesaikan tuh lah skripsi gitu, walaupun online gitu, udah online tuh. Nah setelah kerjain skripsi, fokus bahasa Inggris ditunda dulu, belajar online aja gitu, bahasa Inggris online, kemudian menyelesaikan studi dan akhirnya sampai selesai kuliah lah. Nah ketika sudah kuliah, nah kan saya mungkin online itu nggak cukup, berangkat lagi Pare, ke kampung Inggris Pare. Di sana karena saya udah punya basic ya, saya belajar grammar dan TOEFL. Nah TOEFL saya belajar 2 bulan, grammar 1 bulan gitu. Nah setelah belajar online dan 1 bulan kemarin Pare, kemudian berangkat lagi ke Pare, dan akhirnya ya udah dapat skor yang diinginkan seperti itu. Di institusi mana waktu ke Pare itu yang ngambil TOEFL? Oh, kalau TOEFL itu di Maisa Institute. Ya, terserah dimanapun, tapi kalau misalkan saya kemarin di Maisa Institute. Jadi kalau misalkan yang basic banget gitu, yang kalau saya kan ya Rahman udah punya basic ya, udah tinggi lah bahasa Inggrisnya. Kalau saya kan basic banget tuh. Kalau saya dulu di BSC, Basic English Course. Di sana ya terus 6 bulan itu fokus yang dari materi dari ABCD itu dipelajari gitu, karena saya itu dipelajari dari dasar banget sampai grammarnya, speakingnya dipelajari misalnya. Kemudian setelah punya dasar-dasar dan sebagainya, makanya saya daftar di grammar lanjutan, kemudian di TOEFL 2 bulan di Maisa, seperti itu. Banyak kok di sana itu kursusnya, selain karena ada berapa ratus gitu. Dan alhasil skor terakhir TOEFL kemarin berapa? Nah, bagus buat Indo, pasti ada pencapaian nih. 500 berapa nih? Itulah ya, pokoknya enggak sampai 500 ya? Iya, nyampe. Oh, alhamdulillah. Gila, berarti luar biasa lah ini mah, pencapaiannya berarti nggak sia-sia. Apalagi Man? Biar yang lain dulu cuy. Hai Kak, aku mau nanya boleh Kak? Boleh. Dari siapa? Maaf ya nggak bisa kan, soalnya masih sambil dikerjain juga. Buat Kak Rizal, aku mau nanya dong, kan kakak kan juga belajar untuk bahasa Inggrisnya itu kan di Pare ya, di kampung Inggris gitu loh.
Nah, cuman kan itu udah jelas ya berbayar kayak gitu. Sedangkan kan nggak semua orang punya kesempatan untuk datang ke sana dengan uang yang sama seperti yang kakak punya. Terus gimana sih nih caranya untuk orang yang untuk titik ekonominya tuh nggak sama kayak kakak, tapi bisa gitu loh untuk bahasa Inggrisnya sampai ke titik yang kayak kakak sekarang ini sampai 500 sekian gitu kan. Gimana tuh Kak cara bahasa Inggrisnya biar bisa kayak gitu tanpa harus ke kampus Inggris kayak gitu. Apa sih tipsnya belajarnya tuh apa aja yang harus kita perdalam untuk tes IELTS-nya atau TOEFL EBT-nya kayak gitu sih Kak. Siap. Ya sama aja sih sebenarnya, saya juga nggak punya duit, cuma saya maksain doang gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya dulu karena saya pengen hemat, saya belajar juga kursus online seperti yang sudah disebutkan. Kita tuh nggak harus ke sana kok, nggak harus ke kampung Inggris. Cuma karena saya pengen fokus dan saya maksa pengen bisa banget bahasa Inggris gitu, makanya saya ke sana. Nah, rekomendasi dari saya, kalau misalkan ada kursus gratis, pertama BLKPMI di Snaker Trans Jabar tiap tahun buka. Jadi kita itu daftar di sana, seleksi, dan kita tuh dikasih, kalau ada Instagramnya BLKPMI di Snakers Jawa Barat. Nah, itu saya belajar di sana online selama 2 bulan. Lumayan, itu meningkatkan bahasa Inggris saya juga. Kemudian ada juga Inggris online gratis juga. Masyarakat Ekonomi Syariah kalau nggak salah. Itu juga sering mengadakan giveaway ya terkait bahasa Inggris gratis dan itu untuk persiapan studi. Kemudian kalau misalkan ini untuk anak UIN ya, kalau misalkan ada anak UIN kalau anak UIN Jakarta itu ada namanya kursus bahasa UIN Jakarta, itu kita bisa ikut kursus bahasa selama 2 bulan gratis untuk mahasiswa UIN Jakarta. Nah, pertama belajar basic, kemudian belajar TOEFL. Nah, itu kan lumayan tuh, misalkan 2 bulan, 1 bulan, udah 5 bulan itu. Lumayan itu gratis. Dan misalkan selama 5 bulan itu misalkan bisa nabung juga untuk belajar, ya karena itu tuh kita tuh jangan ya wajar sih maksudnya hitung-hitungan, tapi kalau misalkan kita hitung-hitungan gitu, investasi leher ke atas itu sebenarnya gini loh. Saya misalkan ngeluarin ya 5 juta misalkan ke Pare misalkan kayak gitu. Hasil nabung misalkan kayak gitu. Nah, itu kan tapi misalkan udah uang misalkan keluar misalkan segitu misalkan 5 juta. Tapi dapatnya seperti apa? Kayak sekarang misalkan LPDP coba. Pas masuknya aja misalkan UI aja SPP-nya 23 juta loh per semester semester awal, semester selanjutnya 10 juta kalau nggak salah. Itu kan udah balik berapa persen ya, berapa banget gitu. Kemudian tiap bulan kita dapat biaya hidup 4 juta. Itu kan jadi ya hitung-hitung investasi leher ke atas saja seperti itu menurut saya. Walaupun ya kita ya wajar sih menurut saya, tapi kalau kita misalkan itu nyari yang online gitu. Kalau saya sih dulu mikirnya ya ini untuk walaupun nggak punya duit ya nabung untuk investasi leher ke atas gitu ya, untuk meningkatkan skill aja gitu, meningkatkan skill. Karena sepengalaman saya kalau misalkan saya nggak kursus bahasa Inggris, saya nggak bakal diterima LPDP sampai sekarang. Terus UI mungkin nggak bakal terima karena seleksinya bahasa Inggris. Kemudian saya juga CPNS Mahkamah Agung, lolos formasi analis perkara peradilan atau hakim ya tahun ini, itu ada seleksi bahasa Inggrisnya juga. Untung saya udah belajar bahasa Inggris. Jadi ketika ada seleksi wawancara bahasa Inggris, ketika wawancara bahasa Inggris alhamdulillah lancar karena ya udah punya basic bahasa Inggris itu. Coba bayangin kalau misalkan saya belum belajar bahasa Inggris. Alhasil misalkan walaupun nilai saya gede tapi bahasa Inggrisnya 0 misalkan. Nah, itu saya nggak bakal lulus. Jadi triple kill menurut saya kalau misalkan pengalaman saya kursus bahasa Inggris tapi saya lolos di LPDP, di UI, di CPNS Mahkamah Agung juga seperti itu. Jadi alhamdulillah. Jadi pikiran saya dulu ya kayak gitu. Jadi teman-teman ya kalau misalkan nggak punya uang misalkan ya cari kursus gratis atau misalkan rekomendasi buku juga dari saya. Kalau TOEFL itu enaknya buku Longman. Teman-teman bisa cari apa ya? Mana ya? Bentar. Ini saya belajar buku Longman
bahasa Inggris ini dia bahasannya per skill. Jadi kalau misalkan kita belajar per skill itu enak. Ini ada audionya, grammar structure-nya, ada skill lainnya seperti itulah. Pokoknya teman-teman bisa baca buku juga. Dan untuk YouTube juga banyak sebenarnya di YouTube, kayak misalkan saya juga belajar di YouTube. Namanya itu ada Kak Anas Roli Muhlisi, dia itu ada anak LPDP juga yang lolos di luar negeri. Dia ngebahas terkait skill structure TOEFL. Nah, itu teman-teman bisa pelajari karena ya sekarang kemudahan udah enak gitu. Kita belajar TOEFL dari YouTube bisa, terus kita tinggal beli bukunya, pedomannya ada di YouTube, itu enak. Jadi nggak hanya kursus gitu. Cuma ya teman-teman harus fokus gitu. Punya jadwal belajar misalkan. Jadwal belajar segini harus jelas gitu. Nggak, ya pokoknya kalau misalkan usaha kalian bagus, tapi nanti juga bakal nyusul kok, maksudnya kayak gitu. Kalau leha-leha mah gitu nggak apa-apa. Pasti lupa gitu, misalkan udah belajar ini tapi udahlah diemin aja gitu, pasti lupa. Mungkin itu, semoga menjawab ya Silvia ya. Satu lagi boleh Kak? Boleh. Materi bahasa Inggris kayak apa aja sih yang harus dipelajarin selain grammar ya? Kan grammar juga banyak banget tuh. Misalkan materinya tentang tenses lah, atau tentang kalimat yang passive voice, active voice kayak gitu, active kayak gitu kan. Nah, materinya apa sih yang harus benar-benar ditekunin banget nih biar bisa dapat untuk skor yang mencukupi daftar LPDP-nya, materinya apa aja gitu. Kan selama ini ya bahasa Inggris aku bisa sih gitu kan, cuman masih nggak tahu gitu loh. Kalau untuk grammar kayak gitu kan memang masih belum terlalu pasti banget. Nah, untuk grammarnya tuh harus belajarnya tentang apa aja kayak gitu. Ya banyak, di ini tuh ada lebih dari 60 skill sebenarnya kalau nggak salah ya, 60 skill belajar grammar. Cuma yang sering keluar yaitu kalau tensi itu cuma dikit kok, kan kita tuh di grammar itu ada 15 soal itu kayak ABCD, isi yang kosong, kalimat kosong. Nah, misalkan itu kalimat yang kosong itu kira-kira kayak gimana, misalkan pakai adjective clause atau misalkan pakai apa, terus misalkan pakai gerund atau to infinitive kayak gitu-gitu. Terus kemudian soal yang lainnya itu ada kayak benar correct dan incorrect gitu, misalkan kayak kira-kira di dalam kalimat ini mana grammar yang salah, misalkan harus pakai adjective clause, misalkan harus pakai apa kayak gitu. Jadi banyak kalau misalkan saya cerita ini jadi belajar bahasa Inggris. Pokoknya di buku Longman ini udah banyak kok skill bahasa Inggrisnya. Kalau kalau mulai dari dasar banget, kayak misalkan phrase, dari perbedaan phrase dan sentence itu misalkan harus dipelajari, karena kayak misalkan artikel misalkan bedanya gitu seperti apa itu kan ada, misalkan kalau misalkan di TOEFL itu di correct incorrect itu seperti apa, cuma ya dikit, cuma kita harus pelajarinya gitu. Terus sampai misalkan nanti question tag, terus kemudian ya banyak lah bahasa Inggris mah gitu. Nah, nantilah ketum Rahma pasti itu ngajarin kalian gitu mah. Itu sih ya Silvia. Udah. Oke, baik. Bagaimana dengan Kak Sylvia? Apakah sudah mumpuni jawaban dari Bang Rizal? Mungkin sudah cukup kali ya. Ya, mudah-mudahan. Mungkin ada yang lain kali yang ingin bertanya, bisa raise hand dan langsung on mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmanda Rizkyantoro dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya ingin bertanya nih Kak Rizal. Tadi untuk persyaratan mendaftarkan beasiswa LPDP ini kan dengan menyiapkan sebuah esai ya Kak ya. Nah, di situ kita di esai itu diharuskan kita mempunyai pengalaman
berorganisasi atau bisa mengabdi kepada masyarakat. Nah, pertanyaan saya bagaimana ya Kak untuk kesempatan mahasiswa yang sekiranya itu mereka tidak aktif dalam berorganisasi dan tidak aktif pula dalam pengabdian masyarakat gitu Kak. Terima kasih. Apakah mereka memiliki kesempatan yang sama dengan mahasiswa yang aktif berorganisasi dan bermasyarakat itu Kak? Terima kasih Kak. Ya, terima kasih kembali Rahmanda Rizky atas pertanyaannya terkait prestasi kemudian organisasi-organisasi. Ya memang itu kalau misalkan ada itu menjadi poin plus. Kalaupun tidak ada itu nggak apa-apa, daftar aja karena tergantung kita membahasakan apa yang kita udah pernah lakukan. Organisasi itu nggak cuma di kampus kan, misalkan di masyarakat, misalkan kita gabung di Karang Taruna itu juga bisa. Kemudian misalkan jadi peserta-peserta, jadi panitia-panitia pun bisa gitu. Jadi nggak harus kita jadi ketua kayak misalkan Rahman ketua Permahi misalkan, itu jadi poin plus. Tapi kalau misalkan kita jadi anggota atau misalkan enggak pun, ya pastilah selama misalkan di dalam suatu kelompok, misalkan kita pernah bergabung di suatu kelompok itu, dan itu walaupun nggak resmi, misalkan kita bergabung misalkan di kelompok studi belajar apa kayak gitu. Terus juga untuk prestasi, misalkan prestasi itu nggak cuma juara, tapi misalkan prestasi kita, misalkan saya pernah misalkan mengajar ikro kepada tetangga saya di kampung saya. Itu kan prestasi menurut saya dan menurut teman-teman semua. Bukan prestasi itu walaupun nggak jadi juara, tapi kan itu pengabdian kepada masyarakat. Prestasi bukan kecil sih, itu lumayan besar juga kalau misalkan ngajarin anak-anak, misalkan ngajarin itu di tetangga, atau misalkan yang ketika kuliah misalkan nggak sibuk organisasi tapi kerja, misalkan itu bisa kita membahasakan aja bahwa saya adalah seorang yang mandiri, misalkan mandiri buknya saya bisa membagi waktu antara misalkan pekerjaan dengan dengan kuliah, sehingga saya bisa membantu orang tua ketika misalkan saat kuliah, tidak membebani mereka dan sebagainya. Jadi kalau misalkan nggak ada organisasi atau misalkan nggak ada prestasi, ya kita ikut aja. Cuma kita harus bisa membahasakan bagaimana apa yang sudah kita lakukan itu seolah-olah kita itu nggak diem aja gitu. Walaupun kita kupu-kupu, misalkan kuliah pulang, kita jangan bilang bahwa kita itu kupu-kupu gitu. Ya kita bilang bahwa ketika saya kuliah saya belum bisa beraktif di organisasi. Namun misalkan saya aktif di organisasi kemasyarakatan di kampung saya, karena saya harus mengajar ngaji, misalkan mengajar bahasa Inggris atau apa di tetangga saya, misalkan. Nah, itu kan bisa juga jadi poin plus gitu. Bukan nggak mungkin juga sih, tapi ya kemungkinan besar teman-teman juga punya kegiatan lain selain kampus gitu ya. Itu magang atau misalkan atau kerja gitu. Itu kan bisa lah seperti itu. Mungkin Kak Rahmanda mungkin bisa itu bermanfaat itu. Semoga jawaban saya. Oke, baik Kak. Terima kasih ya Kak. Makasih banyak. Ya. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Sehat Bung Yasin, ada teman saya. Bang Yasin, Masya Allah. Tanya Sin, PDP lo duit semua itu. Bang Yasin, silakan bertanya dong. Kita mau minta tangan aja sih sama Bung Rijal ini. Ayo Bang Yasin bisa bertanya Bang. Boleh. Kalau dari tadi, sebelumnya kenalkan, nama saya Yasin, teman-teman. Rijal, punten. Siap, Bang Yasin. Aduh, punten nih nggak rapi-rapi nih. Kayak materi, nggak jadi malu kan. Apa-apa. Kalau dari tadi teman-teman nanyain kayak proses, terus juga seleksinya gitu kan juga tahap-tahap ya. Kalau di sini saya mau nanya tentang Bang Rijalnya sih sebenarnya.
Rizal ini kan yang saya tahu lah, LPDP ada namanya. Apalagi tuh PNS ada namanya. Apalagi UI juga dapat. Allah banget emang. Gokil. Ya kan? Ya ikut senang lah dari dari prestasinya bisa dapat semua. Tapi satu sisi ini yang pengen saya tanya ini dari ketiga itu, kayak misalkan kan LPDP kan masih nyambung tuh sama dapat di UI kan, bisa jadi beasiswanya. Nah kalau misalnya sama PNS-nya nih ada bentrokan apa enggak sih? Apa bisa dijalanin dua-duanya tuh? Apa gimana? Apa harus pilih salah satu? Kalau S2 itu paling nggak bisa di-sharing aja. Oke. Ya. Siap. Udah, Sin? Lanjut. Oke. Untuk itu ya memang karena saya alhamdulillah diberikan itu ya rezeki untuk lolos tiga-tiganya gitu. Memang kalau misalkan LPDP dan SIMAK UI itu nyambung ya karena saya kuliah di sana di biaya LPDP. Kemudian kalau misalkan pertanyaan CPNS-nya gimana? Ya itu jadi ketika misalkan pada saat saya mendaftar CPNS itu ada kolom yang menyatakan bahwa apakah Anda sedang menerima beasiswa atau sedang mendaftar beasiswa. Nah, itu kan ada kolomnya di sana di checklist. Jadi, dan di LPDP pun itu kita ketika misalkan kita lolos di beasiswa, ketika kita lolos beasiswa, kemudian kita lolos CPNS, itu ada mekanismenya. Jadi, pokoknya kita kan setelah kita pengumuman beasiswa LPDP itu, kita tuh diberikan waktu selama 2 tahun untuk nunda kuliah gitu, nunda kuliah. Jadi ya terserah kalian gitu. Kalau misalkan lolos mau langsung kuliah boleh, atau nunggu 2 tahun boleh. Nah kemudian kalau misalkan kalian lolos lagi, ada lolos CPNS misalkan atau sakit, itu bisa penambahan waktu jadi plus 1 tahun, jadi 3 tahun. Nah jadi itu, jadi kita itu bisa mengajukan tunda kuliah maksimal 3 tahun kalau misalkan lolos PNS. Nanti ketika misalkan kita PNS, kita ngajuin aja tugas belajar. Kan kalau misalkan udah PNS nih, udah diangkat jadi PNS, kita ngajuin tugas belajar selama 1 tahun, 2 tahun. Jadi tugas belajar itu kita dibebas tugaskan, kita nggak kerja di PNS, ya kita fokus untuk studi selama 2 tahun itu. Kita gaji tetap dapat, ya gaji pokok doang ya. Jadi pokok doang tetap dapat. Jadi kita kuliah doang gitu. Jadi itu kita tinggal ngajuin pertama tunda kuliah ke PDP. Seharusnya sih saya kuliah nanti bulan Februari mulainya. Karena LOS saya tuh mulainya tanggalnya itu 14 Februari atau 7 Februari gitu. Karena berhubung saya belum tanda tangan kontrak sama pihak LPDP, terus saya juga belum lolos kemarin CPNS, dan alhamdulillah saya ya dahulukan ini dulu lah, CPNS dulu, karena ya mungkin ini yang lebih saya inginkan seperti itu. Terus tapi ada kemungkinan juga saya bisa membatalkan beasiswa LPDP-nya, karena dilihat dari ini kan saya tuh daftar ini APP atau seleksi analis perkara peradilan dalam kurung calon hakim ya. Jadi tahun depan itu setelah saya diangkat jadi PNS itu kan ada seleksi lagi calon hakim. Nah kemungkinan kalau misalkan saya lolos lagi calon hakim, itu kemungkinan ada pendidikan selama 2 tahun. Jadi otomatis ya udah 3 tahun. Kalau misalkan lolos pendidikan hakim itu 3 tahun kan. Bisa pas dan nanti ketika jadi PNS di jalur targeted group. Jadi ketika misalkan teman-teman udah jadi PNS, teman-teman bisa lagi daftar jalur LPDP, jalur yang sudah saya bilang tadi. Seperti itu. Jadi ya lumayan lah dikasih pilihan yang enak dua-duanya gitu. Masya Allah sekali memang ya. Rizal ini mah bener. Ini contoh buat kita nih. Oke. Alhamdulillah sih. Keren. Dan ada lagi sih. Sementara itu siap belum kepikiran.
Wah, luar biasa sekali ya Bang Rizal nih atas jawabannya dari Bang Yasin maupun yang lainnya ya yang sudah bertanya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, kita kasih kesempatan 2 penanya lagi lah. Atau bisa bertanya lewat kolom chat kalau misalkan malu-malu, ya kan? Biasanya kan malu-malu. Nah, kalau misalkan malu-malu nggak apa-apa lewat kolom chat saja. Ya. Tapi kalau misalkan mau bertanya langsung, langsung mic saja ya. Tanya lagi boleh nggak, Jam? Boleh. Nah, ya silakan Bang. Kasih sharing pengalaman dong. Kira-kira sebenarnya orang-orang yang tes LPDP ini kebanyakan orang-orang gagalnya di bagian mana? Mungkin boleh lah bocoran buat kita gitu. Biar kita nggak terjerumus di lubang yang sudah dilakukan oleh orang pada umumnya gitu. Iya, siap. Oke, izin menjawab ya, Man ya. Jadi orang-orang gagal LPDP itu di mana aja? Jadi 3 seleksi. Tadi kan saya bilang administrasi, substansi akademik dan kebangsaan, wawancara itu bisa menjadi hal yang bisa menggagalkan teman-teman. Ada juga orang-orang yang gagal di niat mereka. Jadi mereka itu pengen dapat beasiswa, cuma nggak mau usaha lebih gitu, Jadi persiapan belum matang, jadi tes bahasa Inggris baru sebulan, Hamin 1 bulan, terus berharap bahasa Inggris itu sesuai skor, tapi ternyata misalkan kurang 1, pas 99 misalkan skornya itu kan nggak cukup, jadi menggagalkan. Itu kan bisa aja. Terus pokoknya persiapan, banyak orang-orang yang gagal mendaftar karena itu nggak punya skor bahasa Inggris yang diinginkan. Itu kan mereka itu nggak punya persiapan yang matang. Itu harus diperhatikan. Jadi pokoknya sebelum daftar LPDP itu ya persiapkanlah intinya persyaratan-persyaratannya. Kemudian yang kedua di seleksi substansi akademik dan kebangsaan, itu kan tadi saya bilang harus mengerjakan 36 soal ya dari 60 soal. Nggak tahu tahun depan itu berubah atau enggak. Nah, itu juga harus diperhatikan, kalau misalkan teman-teman bisa ngerjain 35 soal doang, itu kan nggak bakal lolos ke tahap selanjutnya, walaupun teman-teman udah nulis esai kontribusi yang bagus, misalkan saya ingin presiden, misalkan bla bla bla, misalkan alasannya udah gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak bisa ngerjain soal 36 soal minimal, ya itu nggak bakal dilolosin juga, karena esainya itu nggak bakal dibacanya itu nanti setelah wawancara, seperti itu. Nah, setelah wawancara. Pokoknya baik itu teman-teman dari jurusan hukum atau jurusan sosial itu yang kita itu nggak hitung-hitungan loh. Ya mungkin anak PMA misalkan belajar waris itu hitung-hitungan, tapi kan ya itu jarang loh hitung-hitungan. Kita cuma ya kalau misalkan gue kan sama Rahman sama Yasin tuh belajar akuntansi gitu kan dulu. Itu kan jarang banget hitung-hitungan. Itu kan dikit, 1 matkul doang. Tapi kita juga harus gitu punya basic atau punya ingatan punya dasar untuk belajar PPA, tes potensi akademik, belajar matematika. Saya ngulang lagi belajar terkait waktu, jarak, kemudian dan lain sebagainya, matematika luas dan lain sebagainya. Itu kan belajar lagi, ngulang lagi di buku TPA. Selain itu juga saya persiapannya rangkap 3 sebenarnya. Pertama persiapan SKD CPNS, kemudian LPDP, terus SIMAK-UI, karena itu ya mirip-mirip lah kayak gitu. Kemudian itu bisa menggagalkan di sana. Kemudian di tahap akhir wawancara, nah teman-teman itu nggak mempersiapkan secara matang esainya. Teman-teman lolos wawancara, tapi ketika misalkan nulis esainya itu ya cuma menuhin kata doang gitu, menuhin kata 1.500 doang, tapi substansinya, alasan-alasan nanti kontribusinya itu nggak dapat. Karena LPDP itu ya pertama investasi dari pemerintah Indonesia untuk memajukan Indonesia. Intinya kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu setelah lulus S2 itu mau ngapain itu, ya mungkin itu bakal disingkirin gitu. Tapi teman-teman kalau misalkan
Pokoknya kalau misalkan saya dikasih beasiswa, saya ingin melakukan ini jelas gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman ketika wawancara atau kedepannya mau kayak gimana, misalkan saya ingin menjadi misalkan lawyer, pengacara, atau misalkan praktisi hukum, misalkan corporate lawyer, atau misalkan di in-house counsel di perusahaan dan sebagainya. Tapi teman-teman tuh nggak tahu step-step dan rencana ke depan setelah lulus S2, atau misalkan ketika S2 itu mau ngapain. Itu kan nggak gimana gitu. Jadi teman-teman itu harus jelas gitu runtutannya. Ketika misalkan kita ingin kontribusi itu, walaupun besar misalkan ataupun kecil, kita harus jelas. Bahkan ada kontribusi yang ingin misalkan saya ingin mengajar aja gitu, ingin mengajar, tapi kan itu harus jelas misalkan kenapa saya ingin gini, harus jelas seperti itu. Jadi semuanya kalau misalkan nggak diseriusin gitu, kita mungkin bisa gagal. Atau misalkan walaupun bagus, terus kita gerakan-gerakan separatisme, atau misalkan di sosmed, misalkan kita kelacak pernah misalkan mengkritik pemerintah, yang kritiknya itu ya bukan kritik tapi membuli atau apa gitu, misalkan ya beda lah ya antara kritik yang misalkan kritik dia bangun, atau misalkan itu, atau misalkan mencaci menghina kayak gitu. Sarah kayak gitu, teman-teman sosmednya juga dibersihkan dulu, karena takutnya nanti dicek juga dari pihak sana gitu, oh ini terindikasi bahwa pernah melakukan gini kayak gitu. Terus diwawancara gitu, dipersiapkan aja. Karena ya gitu, walaupun kita udah bagus gitu penyampaiannya, ya kita nggak tahu juga kan, nggak jangan bahwa kita akan lulus, kan bisa aja kan misalkan ini nggak sopan nih orangnya, karena ada psikolog itu yang melihat bahwa ini tuh orang bohong atau enggak sih. Nah itu harus benar gitu, apa yang kita omongin itu misalkan kelebihan saya ini, kekurangan saya ini, harus benar. Karena ya saya nggak tahu ya psikolog atau bisa tahu atau enggak, cuma ya jujur aja kayak gitu. Itu Man. Ini sih semacam FD, forum group discussion gitu. Kalau nggak salah kan dulu juga pernah dengar salah satu alurnya itu kan FD. Tadi kayaknya di slide tadi kayaknya nggak ini deh ya, dicantumkan ya, kalau nggak salah ya. Iya. Nah itu yang saya bilang tadi. Jadi sistem seleksi dari tahun ke tahun itu berbeda. Alhamdulillah saya nggak dapet FGD kayak gitu. Focus group discussion saya nggak dapat. Jadi tahun berapa ya itu terakhir itu dipakai tahun 2017 atau 2018 gitu. Pokoknya setelah 2019 itu kan on the spot adanya. Nah kemudian SI on the spot itu di tahun saya tahun 2021 itu nggak ada juga. Substansi administrasi, substansi akademik, dan kemudian wawancara, 3 doang. Itu simpel menurut saya, dan ya beruntung saya bisa lolos itu. Dulu itu yang ribet karena ada FGD kayak gitu ya. Saya juga nggak tahu karena nggak berpengalaman di sana, cuma alhamdulillahnya itu nggak ada. Dan tahun kemarin gelombang 2 juga nggak ada, dan kemungkinan tahun depan mungkin nggak tahu karena COVID-19 atau gimana, pokoknya dipersingkat semuanya full online kan. Nggak ada FGD, mungkin tahun depan ada FGD lagi atau enggak, itu tidak menutup kemungkinan, karena LPDP itu tiap tahun merubah gitu sistem yang terbaik untuk seleksi itu kayak gimana, seperti itu Mas. Terus lagi kira-kira background S1 kita itu sebenarnya berpengaruh sih dari kampus yang akreditasinya biasa-biasa, lulusan yang akreditasinya masih B atau C, itu kira-kira seberapa pengaruh sih kita untuk lolos di LPDP itu? Nggak pengaruh atau enggak sih saya nggak bisa memastikan, cuma biasanya kalau di LPDP sih terbuka untuk menerima, nggak dibatasi akreditasi apa, jadi bisa aja gitu. Banyak sih anak stan itu D3 ya, D3. Anak STAN itu kan D3, kemudian S1-nya belum dapat, yaitu S1 di kampus yang kecil gitu, gitu ya, yang nggak terkenal lah. Nah itu lolos juga kan, yang didaftar itu S1 yang dia punya, dan akreditasinya jelek tapi banyak lolos juga. Terus kemudian teman saya juga ada di Sukabumi gitu, ya dia kan nggak negeri nggak apa, tapi lolos juga. Tapi ya dia perpannya bagus, skornya bagus kayak gitu, tapi
Jadi tergantung kita. Tapi kalau misalkan akreditasi kampus itu diperhatikan ketika kita mendaftar S2-nya, kampusnya. Kadang di UI itu mempertimbangkan itu akreditasi. Misalkan saya daftar ilmu hukum, itu tuh dilihat dulu syaratnya. Misalkan kalau misalkan syarat akreditasi A itu misalkan bisa, B bisa, misalkan C atau bisa atau enggak. Nah, itu harus diperhatikannya di pada saat mendaftar kampusnya. Kalau LPDP saya nggak ada, tergantung kita bagus di bahasanya atau misalkan esai kontribusi ke depannya, itu sih yang diseleksi kalau di LPDP. Sependek pengetahuan saya, Man. Siap, terima kasih. Siap, Man. Baik, mungkin ada pertanyaan terakhir. Kesempatan ini terakhir nih. Izinkan saya menyapa teman-teman yang lain seperti Kak Alin, ya, Kak Paiko, atau Bang Patrick, ataupun yang sudah bertanya bisa bertanya seperti Kak Silvi atau Bang Edi, ya, Bang Rizky, atau Bang Yasin pun juga boleh kalau bertanya lagi, ya. Kak Paiko, Nah, siap lah. Ya, mungkin ada pertanyaan ya dari chat saya. Izinkan saya membacanya. Nah, kan di LPDP itu kan pasti ada yang namanya link ya buat pendaftaran. Ya, Bang. Iya. Nah, apakah di LPDP itu ada kayak brosur gitu yang disebarkan seperti kayak pendaftaran volunteer atau apa gitu kan di Instagram ataupun di grup-grup WA? Apakah ada yang seperti itu? Biasanya kan juga orang-orang kadang tahu dan juga pengennya instan, pengen melihatnya langsung kan di grup WA ataupun di Instagram. Apakah ada gitu kan? Kan yang diberitahu sama Bang Rizal kan cuma tadi yang linknya tadi ya. Nah, jadi yang ditanyakan itu apakah yang disebarkan melalui brosur atau Instagram ataupun aplikasi lain? Ya, terima kasih. Kalau LPDP itu informasinya ya ada di akun medsos LPDP, kalau nggak salah LPDP RI gitu. Teman-teman bisa follow juga karena proses seleksi itu dibuka nanti di sana pengumuman, misalkan kita udah pengumuman diinformasikan di sana. Jadi teman-teman ya bisa nyari di sana. Atau teman-teman juga follow akun-akun yang kalau misalkan nggak mau ketinggalan informasi, akun-akun medsos pemburu beasiswa kayak gitu-gitu banyak kok yang nginfoin, misalkan beasiswa Turki buka nih, beasiswa LPDP buka nih, beasiswa itu beasiswa AAS buka juga nih, misalkan kayak gitu-gitu. Itu kan bisa teman-teman follow kayak gitu. Jadi ya cuma sekedar follow akun-akun beasiswa, teman-teman bisa mendapatkan informasi kok. Atau ya follow akun yang lainnya lah, akun lain terkait beasiswa gitu-gitu. Itu Mas. Tapi Bang, biasanya itu setahun berapa kali ya pembukaan pendaftaran LPDP itu? Kalau tahun kemarin, tahun 2021 ya, sekarang 2021 itu 2 kali, ada 2 gelombang. Gelombang 1 itu bulan Mei kan tadi bilang, kemudian gelombang 2 itu dibuka bulan kemarin September, dan baru pengumuman kemarin. Haidar kemarin ikut yang gelombang 2. Kalau kebetulan saya gelombang 1. Haidar anak itu kan, anak Permai ya? Iya. Ikut ya. Itu ada batasannya nggak sih? Umpama misalnya dia ikut terus nggak lolos, itu ada batas maksimal nggak lolos berapa kali gitu? Dengar sih pernah dengar gitu, kalau maksimal ada yang bilang 2 kali, ada yang 3 kali gitu. Ini nggak ada ya? Oh iya, batas tuh ya sebenarnya ada batasnya. Itu misalkan kalau kita gagal, saya ikut gelombang 1, gagal di tahap wawancara, saya itu nggak bisa ikut di gelombang 2. Ngerti nggak? Oh, jadi, harus sampai wawancara aja ya? Sampai tahap wawancara ya? Kalau misalkan kita gagalnya gelombang 1, misalkan gelombang 1 gagal di proses administrasi,
atau di yang gagal di proses substansi akademik, kita bisa ikut lagi di gelombang 2. Nah, kalau misalkan kita gagalnya di wawancara, kita itu nggak bisa daftar di gelombang 2 karena LPDP mempertimbangkan, oh kalau misalkan udah gagal di wawancara itu, kita artinya kualitasnya masih sama gitu, masih sama. Nah, jadi yang gagal di wawancara itu bisa ikut lagi di tahun-tahun selanjutnya, nggak bisa di tahun yang sama seperti itu. Tapi kalau dulu itu ada seleksi tahun 2018 gitu. Kalau udah gagal 2 kali itu atau berapa kali itu nggak bisa daftar lagi. Tapi kalau itu LPDP masih bisa daftar lagi gitu. Kalau nggak salah ya. Nanti teman-teman bisa cek lah. Soalnya saya nggak baca ketentuan kayak gitu. Oh, berarti kalau misalnya dia sudah sampai tahap wawancara, dia masih bisa ikut tes tahun berikutnya ya. Cuman dia di tahun yang sama nggak bisa ya. Betul. Oke, siap. Mungkin sangat luar biasa sekali ya pengetahuan dari Bang Rizal Gunanjar ya. Wah, luar biasa sekali atas pemaparannya pada malam hari ini. Sampai sekarang jam 9:03. Wah, lumayan lama. Ya, terima kasih kepada Bang Rizal atas pemaparannya. Semoga bermanfaat ya, untuk semuanya. Untuk sebelum itu, kita akan ada sesi foto sebelum penutupan yang akan dilaksanakan oleh operator. Ya, silakan. Sebentar. Open kamera ya. Ya, yang belum on cam atau belum on kamera, silakan on kamera. Ini akan didokumentasikan sebagai acara Permadi DBC Tangerang. Siap. 1, 2. Lagi? 1, 2, 3. Lagi sekali lagi. 1, 2. Ya, siap. Oke, baik. Terima kasih. Dulu dong. Iya. Posisi statement dulu dong, Pak Idya. Mungkin Bang Rizal nanti kalau misal ada kajian berikutnya bisa mengisi lagi kali ya kalau ada kabar-kabar terbaru tentang LPDP kali ya. Siap. Ya. Oke, baik, terima kasih kepada Bang Rizal Gunanjar atas materinya yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga mungkin boleh dikasih kesempatan buat closing statement, pernyataan terakhir dari Bang Rizal. Oh ya, mungkin Bang Rizal ingin menyampaikan closing statement nih. Ayo Bang, silakan Bang. Ya apa ya Man? Ya pokoknya kalau dari saya sih, kalau kalian mau daftar beasiswa, ya persiapkan dengan matang ya, karena nggak ada yang instan menurut saya. Ya kalau misalkan instan sih lolos langsung, ya bagus. Tapi menurut saya tidak salahnya kita mempersiapkan seperti itu. Terus kemudian saya juga semoga ini bermanfaat ya. Ini bukan mutlak teman-teman harus diikuti cerita saya, tapi ini juga mungkin salah satu ya dari beribu-ribu cara untuk kalian di seleksi ini ya, karena pasti semua orang itu berbeda, jalannya berbeda. Mungkin saya ingin berbagi aja bahwa ini yang bisa teman-teman lakukan biar ya ada gambaran umum lah seperti ini. Semoga bermanfaat untuk semua lah seperti ini. Terima kasih semuanya. Faisal. Ya, terima kasih Rizal, semoga bermanfaat atas ilmu yang telah disampaikan dan semoga berkah ya dan menjadikan wasilah kepada Bang Rizal ya. Dan juga terima kasih kepada DBC Permai Tangerang yang telah menyelenggarakan acara kajian Permai ini ya, yang mana telah memberikan wadah lah untuk kita menimba ilmu di acara kajian pada malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada para peserta yang sudah turut hadir kehadirannya ya, dan juga yang sudah bertanya ya. Tanpa peserta kajian ini tidak akan aktif ya, tidak interaktif. Maka dari itu dibutuhkannya peserta. Dan semoga peserta-peserta yang
ingin mengejar LPDP. Semoga sukses, semoga mendapatkan LPDP secepatnya ya di tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin untuk link presensi bagi peserta sudah ada di link Zoom ya. Tadi di link kolom chat. Dan saya sebagai moderator mohon izin undur diri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Jal ya. Barakallah. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih.